Shalom, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat 13 Juni 2025, saya Pendeta Hendro Seljatem mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M: menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah kami yang kami puji dan sembah. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami di hari ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Roma 8 ayat 17a dengan tema anak-anak Allah adalah ahli waris. Roma 8 ayat 17a, demikian firman-Nya: dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Dari bacaan tadi kita mau mempelajari atau menggali isi Alkitabnya dengan pertanyaan berikut ini: apa yang kita peroleh sebagai anak-anak Allah dalam ayat 17a ini? Yang kita peroleh ialah kita adalah ahli waris. Yang berikut, kita menerima janji-janji Allah dan juga kita menerima bersama dengan Kristus. Yang kedua, apa maksudnya ahli waris itu dalam ayat ini? Yang dimaksudkan dengan ahli waris ialah status sebagai anak Allah. Jika kita percaya kepada Yesus, maka kita diangkat menjadi anak Allah dan otomatis berhak menerima warisan rohani, yaitu janji-janji keselamatan dan hidup kekal dari Allah. Menjadi ahli waris bersama Kristus bukan hanya sekedar anak. Kita juga menjadi ahli waris bersama Kristus jika kita mengalami penderitaan atau tantangan dalam mengikuti Dia. Seperti Kristus menderita demi keselamatan kita, penderitaan ini menandai kesetiaan dan kesatuan kita dengan Kristus, sehingga kita juga akan dipermuliakan bersamanya kelak. Menjadi ahli waris mengingatkan kita untuk terus hidup menurut Roh Allah, mengatasi dosa, dan meneladani Kristus dalam segala hal, termasuk dalam menghadapi tantangan hidup. Demikian firman Tuhan yang katakan 1 Korintus 1 ayat 9: Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Haleluya. Berdasarkan firman Tuhan dan uraiannya, apa yang menjadi komitmen kita? Menjadi komitmen kita adalah hidup menurut Roh Allah.
Yang kedua, kita tetap setia dalam mengikut Tuhan. Amin. Mari kita lakukan komitmen kita. Dan kita juga perlu membagikan kebenaran hari ini kepada orang lain. Baik, mari kita tutup saat teduh dengan berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur memuji nama-Mu yang kudus. Kami berharap kepadamu karena seluruh kehidupan kami ada sampai sekarang ini. Jadikanlah seluruh hidup kami menjadi anak-anak Allah yang dapat memberi teladan untuk memberkati orang banyak. Berkati setiap orang yang mendengarkan renungan hari ini. Dan biarlah mereka tetap terus memuji dan mengharapkan kuasa Tuhan atas hidup di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.